Baik, ini sangat menarik. Kita langsung masuk ke contoh kasus saja karena diskusi hari ini tidak hanya berangkat dari pasal ya, tapi contoh konkret gitu loh. Nah ini kalau saya boleh bacakan, ini soal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Mungkin ke Ibu Rahmi dulu ya. Nih Bu, seandainya ada suami istri di atas mengajukan perkara bukan di pengadilan Indonesia, melainkan di pengadilan Belanda, dan pengadilan Belanda mengabulkan gugatan cerai itu, maka persoalan yang dapat muncul adalah apakah putusan pengadilan Belanda yang membubarkan perkawinan mereka akan diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Kira-kira gimana tuh Bu Rahmi? Karena dia memang kawin memang di Belanda dan itu tidak masalah. Yang masalah adalah mengenai pembagian hartanya, mungkin ke sana kali ya, atau anak dia cerai, si istri sudah di Indonesia, anak ikut istri. Kemudian cerai, kemudian ada harta yang menjadi hak anak atau segala macam. Karena hukum perdata internasional kan bukan hanya mengatur bagaimana kita melaksanakan putusan asing, juga bagaimana putusan kita dapat diakui di asing kan gitu ya Pak ya. Itu, jadi itu yang masalahnya, itu mengenai keluarga. Kalau secara kerangka hukumnya tuh gimana sih Pak Bayu sebaiknya gitu? Kalau kita kembali tadi ya, kalau yang masalah putusan pengadilan perceraian yang WNI menikah dengan warga negara asing di sana, ketika dia kembali ke Indonesia apakah sudah boleh menikah lagi? Ya justru jadi persoalan kalau kita sederhanakan ya persoalannya, si wanita Indonesia sudah sah menikah di Belanda dengan seorang Belanda, kemudian dalam perjalanan perkawinan mereka bercerai pakai putusan hukum Belanda. Nah, si wanita pulang kan ke Indonesia. Nah, kemudian status dia, apakah dia wanita yang bebas atau wanita yang masih terikat dalam perkawinan? Nah, hukum mana yang harus dipakai? Nah, HPI, Hukum Perdata Internasional itu menyediakan asasnya. Oh, kalau misalnya perceraian itu diakui sah atau tidak, itu harus pakai hukum dari tempat mana? Oh, tempatnya adalah tempat di mana perkawinan diresmikan. Jadi kalau kawin resminya di Belanda, ya cerainya sah enggak sahnya ya pakai hukum Belanda dong, gitu ya. Sehingga apakah putusan pengadilan Belanda itu harus diakui atau enggak di Indonesia, itu menjadi tugas pengadilan Indonesia untuk mengatakan ya kalau pakai hukum Belanda itu sah, kita harus mengakuinya sah. Jadi si wanita itu bisa dianggap kalau mau menikah lagi ya go ahead gitu. Jadi putusan Indonesia putusan Belanda ikut putusan Belanda, termasuk untuk hak pengasuhan anak dan juga penafkahan anak. Iya. Cuman itu ranahnya agak berbeda karena juga harus dilihat status hukum dari si anak. Anaknya ini anak warga negara Indonesia atau anak asing yang mau diadopsi orang Indonesia, beda lagi itu persoalannya. Tapi persoalan-persoalan itu Undang-Undang HPI itu memberi petunjuk. Oh, kalau persoalannya begini, hukum ini loh yang dipakai, hukum tempat itu loh yang dipakai. Nah, itu yang menjadi sangat mempermudah pengadilan dan juga pemangku kepentingan lawyer, notaris dan sebagainya. Kalau mengenai saya sedikit ya keluar dari perkawinan mengenai seperti gitu. Pekerja kita bekerja di kedutaan. Biasanya di kedutaan itu berlakulah hukum kedutaan itu apa. Nah, bagaimana kalau misalkan si pekerja tadi melakukan pelanggaran kerja, pelanggaran hukum lah, dan dia disidangkan melalui pengadilan hubungan industrial. Hukum mana yang berlaku di sini? Nah, di sini kita kembali ke kontraknya. Kontraknya dalam perjanjian kerja tuh biasanya dicantumkan apabila terjadi perselisihan yang berlaku hukum ini atau disidangkan di pengadilan mana. Tapi umumnya kalau itu pekerja Indonesia dan dia melanggar di kedutaan, misal ya kedutaan Amerika yang berada di Indonesia, dia bekerja di situ gitu loh. Nah, si pekerja itu mengajukan ke PHI kita gitu. Nah, kita lihat di sana itu hukum mana yang berlaku di situ. Lihat perjanjian kerjanya, tapi kalau tidak ada dicantumkan di perjanjian kerja, baru dia mengajukan, berarti kan dia menundukkan diri ke hukum Indonesia gitu. Nah, itu salah satu problema ya mengenai berkaitan dengan asing itu. Bagaimana tentu kita melindungi pekerja kita ya, tapi bukan berarti melindungi kejahatan yang dilakukan atau dia malas atau segala macam. Mungkin di sana lah salah satunya.
yang ada ketarikan kasus-kasus, banyak sih kasus-kasus yang demikian masuk ke pengadilan, dan kita tidak ada ketentuan tentang yang mengatur tentang itu. Kalau misalnya pekerja tersebut mendapatkan perlakuan tidak baik atau misalnya kekerasan di negaranya dia bekerja, nah itu hukum dia, termasuk hukum pekerja Indonesia yang berada di luar gitu Ya. loh. Disampaikan Bu Rahmi dan juga Pak Bayu tadi itu kan memang hal-hal yang coba diatur di dalam RUU HPI. Makanya di dalam RUU HPI itu ada satu bab khusus nih untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Jadi saya sempat sampaikan kalau yang existing sekarang nih Mbak, aturannya kan 436 RV. Jadi putusan asing itu tidak bisa serta-merta dilaksanakan di Indonesia, tapi hanya menjadi salah satu alat bukti. Jadi harus relitigasi. Jadi dilakukan pemeriksaan ulang di Indonesia. Baru setelah yang dimana putusan asing itu hanya sebagai salah satu alat bukti. Nah, dengan adanya RUU HPI ini, ke depannya ada suatu kebijakan atau arah politik hukum Indonesia untuk dapat nih dieksekusi putusan dari pengadilan atau hakim asing ini. Namun ada syarat-syaratnya. Tadi Bu Rahmi sempat sampaikan. Jadi ini masalahnya bukan cuma soal putusan pengadilannya asing untuk bisa dieksekusi di Indonesia, tapi juga mengenai putusan Indonesia bisa dieksekusi di luar negeri di pengadilan asing. Nah, inilah. Tapi nilai yang mau dijaga tuh apa di RUU ini? Nah, ini reciprocal ini, reciprocity. Jadi bagaimana timbal balik gitu. Jadi bagaimana putusan Indonesia juga bisa diakui dan dilaksanakan di luar negeri. Jadi harus ada perjanjiannya dulu Mbak, baik secara bilateral maupun internasional. Jadi untuk menjaga kepentingannya Indonesia dan kedaulatan Indonesia. Dan juga walaupun misalkan nanti ternyata pengadilan Indonesia sudah bisa eksekusi nih, tapi ada seperti penjagaan kedua. Jadi hakim di Indonesia, pengadilan di Indonesia juga bisa tetap menolak putusan asing ini kalau ternyata putusan ini bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Jadi nggak main ikut, kalau sekarang main ikut ya? Kalau sekarang belum bisa, malah harus direlitigasi tadi, disidangkan ulang. Di mana hasil putusan asing itu hanya sebagai alat bukti. Iya, betul. Baik.